Jakarta, ternyata yang bisa bantu adalah dari Ciara. Seperti itu ya konflik yang awal-awal. Nah, kita boleh tahu nggak Ya, sih sekarang perkembangan karakter sama konflik ceritanya seperti apa sih dari Cinta Dua Pilihan dari sisi Fatir ya, dan Ciara? Silakan. ya, sesuai perjalanan waktu memang perubahan karakter tuh selalu ada ya gitu. Kalau di Clara sendiri memang Nah, kayaknya udah bukan perkembangan karakter atau bukan hanya perkembangan cerita tapi lebih ke tools ya, karena sebelumnya kan Clara tuh wanita yang memang manusiawi, dia dipertemukan sama mantan dan hanya sekedar saling bantu gitu kan awalnya. Ya seiring berjalannya waktu 70 hampir 100 episode lah ya tayangan. Jadinya Clara jadinya jahat, rasa ingin memiliki dan rasa ingin eh, memisahkan kayak gitu kan. Untuk Fatih sendiri, Mbak merasa ada perubahan nggak sih dari karakter lokal? Ada perubahan karena sesuai dengan ceritanya Cinta Dua Pilihan pada saat itu memang Fatir harus memilih membahagiakan keluarganya atau membahagiakan salah satu orang anak inilah yang sebenarnya juga tidak punya figur ayah gitu loh. Jadi pada saat itu Fatir ingin bisa bagi dua-duanya, membahagiakan anaknya dan juga membahagiakan keluarganya. Tapi sejalannya waktu, sejalannya penonton juga sebenarnya juga melihat kira-kira tuh karakternya Fatir tuh seperti apa, maunya seperti apa. Nah sekarang ini kita udah sampai di persimpangan, akhirnya memang Fatir tuh nggak bisa membahagiakan dua-duanya. Nah di sini dapat kesempatan Sukma akhirnya juga memperbolehkan Fatir untuk bisa membahagiakan uh, Mantannya ya, mantannya lah. mantannya dia juga sih Iya. sebenarnya. Jadi nanti akan ada sebuah pernikahan, tapi apakah pernikahan itu Dengan siapakah? siapakah? Kita belum oke, tahu. semakin ini ya, semakin kompleks nih pasti ya, paling Hmm. masalahnya. Nah, itu ada tantangan tersendiri nggak sih mungkin dari Mas atau Eva memerankan Clara dan Fatir sendiri? Tantangan buat aku ya, Mm-mm. eh, kadang-kadang ada beberapa karakter dan continuity emosi yang harus dijaga ya. Karena kan sebelumnya Clara ini baik, maksudnya dia nggak jahat, tapi memang dia merugikan orang lain gitu. Tapi tidak ada maksud. Nah sekarang nih Clara udah banyak banget maksud-maksud tertentu yang memang terparut gitu loh. Kenapa harus menjaga itu? Buat aku sendiri, aku udah mainin karakter antagonis itu banyak gitu kan. Dan biasanya memang dari awal udah antagonis, jadi aku ini enak, jadi hajar gitu kan, oke maunya intonasi sekian sekian, emosinya sekian gitu. Nah kalau sekarang kan aku tidak mau melupakan karakter sebelumnya, bahwa Clara ini adalah manusia yang seorang ibu mandiri, yang juga dia punya anak. Dia pun ke Sukma melihat bahwa ya aku seorang ibu, kita sama-sama seorang ibu ingin membaikkan anak. Nah cuman kan kesini-kesini dibuat lebih intens ya, jadi lebih 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 hardcore gitu loh jahatnya. Nah, aku sih pengen menjaga itu sebetulnya. Bukan bukan buat eh, bukan buat image gitu karena aku juga nggak pernah menjaga image karakter. Cuman aku merasa bahwa karakter ini Clara ini sayang kalau misalkan eh, frontal gitu. Jadi aku sampai sekarang aku masih menjaga gitu. Ya, tantangan aku adalah bagaimana ceritanya, bagaimana caranya misalkan penulis memberikan 100% mungkin sebagai Clara ya, bukan sebagai Eva. Clara nih ya mungkin 90% gitu. Jadi kayak Mm, nggak terlalu bikin penonton darah tinggi Nah, gitu ya. mm, Tetap mm, penonton itu intens gitu ya, engagementnya juga tetap melekat tapi ya mm. diusahakan tidak terlalu hardcore gitu. Dan ini juga sinetron comebacknya Mbak Eva ya, setelah sekian lama ya kan ya Mbak Eva nggak main ya. Iya makanya ya, makanya doain di sini jangan sampai hamil lagi. iya iya iya. Aku abis lahiran kan, jadi emang ya memang belum belum inilah menyusui. Oh, ya ya ya. Jadi wanti-wanti sama Shandy sama Marcel. Sempet kaget nggak sih Mbak Oh, Eva? Maksudnya dengan lokasi syuting kan sudah sekian lama mungkin di rumah bersama anak dan suami terus tiba-tiba das gitu situasi syuting lagi balik atau bahkan malah malah bersemangat. lebih semangat sih karena aku kan biasa kerja ya. Walaupun seorang ibu ya, tapi sekarang anakku udah bisa ditinggal. Maksudnya aku nggak mau melewati golden age juga, cuman kan Hmm. eh, anak satu dua dan tiga nih kan, ini anak ketiga, jadi aku lebih santai, lebih bisa bagi waktu. Gitu. Walaupun memang susah banget ya waktunya karena kita kerja dari pagi sampai benar-benar larut malam. Hmm. Cuman kalau kaget sih enggak karena sebelum-sebelumnya juga aku anak pertama udah punya anak umur umur setahun kerja terus yang kedua pun begitu jadi kayak lebih terbiasa sama ritme shoot.
Oh, oke. Kalau dari Marcel, meranin Fatir, tantangannya. Kalau saya sih pribadi karena semua sinetron itu pasti mempunyai tantangannya dan kebetulan eh, di sinetron ini tantangannya karena berhubung saya baru punya anak juga. Ini sinetron pertama saya syuting sambil menjadi seorang bapak baru Bapak baru, dan oh di ya. sinetron ini juga baru pertama kali syuting sama anak yang lebih anak umur 5 tahun 6 tahun dan punya dua sekarang ceritanya. Jadi harus bisa membagi emosi dengan anak sendiri dan yang bukan anak aku gitu. Nah, yang berbedanya adalah di sini karakter gue tuh jarang banget dapat karakter yang enggak, Kebapaan. iya, enggak eh, yang santai, yang pelan. Itu gue jarang banget dapat karakter-karakter yang seperti itu. Biasanya sih kalau dapet pun gue cuma beberapa episode, habis itu akan berubah menjadi yang eksplisit, lebih marah-marah, lebih lebih sedikit jahat gitu. Nah di sini tuh eh, Mas si karakter Fatir itu tidak boleh jahat sama sekali. Yang paling susah adalah membagi gimana caranya untuk bisa membahagiakan dua dua keluarga ini gitu loh. Sedangkan sebenarnya semua orang tahu Fatir itu harusnya membahagiakan keluarganya bukan membahagiakan keluarga yang lain, tapi karena ada satu dan dua permasalahan jadi harus dua-duanya dibaik-baikin gitu loh, dua-duanya harus Fatir bisa menjaga perasaan, bisa menyayangi dua-duanya gitu karena memang si keluarganya Fatir, istrinya Fatir ini ternyata memang adalah adiknya dari mantannya Iya. Fatir, mantan pacarnya Fatir, jadi memang harus bisa dimainkan seperti itu. Nah ya, kesulitannya itu belum pernah mendapat anak menjadi figur figur bapak Iya. dengan anak umur 5 tahun. Biasanya tuh pasti anak anak kecil atau umur Mm-mm. 1 tahun, 2 tahun, atau anaknya siapa tapi pura-pura menjadi bapaknya kayak Mhm. gitu-gitu.